Halo, semangat pagi semuanya. Saya Dr. Vikram dalam program podcast Hermina. Di era modern saat ini, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang bergerak, minim berolahraga, sudah menjadi kebiasaan anak generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Akibatnya, ancaman penyakit di daerah punggung hingga pinggang yang juga dikenal dengan low back pain, itu trennya sering ditemukan juga di populasi usia muda, tidak hanya di populasi orang tua. Gaya hidup seperti terlalu banyak duduk saat bekerja dapat menyebabkan seseorang mengalami keluhan nyeri. Nah, keluhan nyeri yang dirasakan tidak hanya keluhan seperti nyeri di pinggang, namun juga sulit untuk bergerak, otot terasa tegang, kesemutan, hingga pusing. Hari ini kita akan bahas waspadai penyakit low back pain menyerang usia muda dengan narasumber yang luar biasa, seorang dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu narasumber kita. Semangat pagi, Dr. Cut. Semangat pagi, Dr. Vika. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Dengan Dr. Cut, Antara Kemala Muda, spesialis neurologi, benar ya, Dok? Yes. Baik, Dokter. Dokter, banyak yang beranggapan bahwa penyakit low back pain itu hanya menyerang usia tua. Anggapan itu kurang tepat ya, Dok? Ya. Menurut dokter, sebenarnya boleh nih, Dok, kasih pencerahan low back pain itu apa ya, Dok? Low back pain itu sebenarnya adalah nyeri punggung yang dirasakan dari bawah iga, paling bawah, tulang iga kita paling bawah sampai ke punggung atau area tulang ekor. Bahkan beberapa kasus nyeri juga akan menjalar sampai dengan ke tungkai bawah. Artinya ada yang nyeri terlokalisir di punggung belakang dan ada juga nyeri yang sampai menjalar hingga tungkai atau telapak kaki. Nah, dokter, biasanya ini untuk low back pain itu penyebabnya apa aja ya, dokter? Nah, penyebab low back pain ini sebenarnya kita kembali lagi ke anatomi tulang punggung kita. Di situ ada tulang belakang, yaitu dari badan tulang itu sendiri, lalu ada bantalan tulang, selain bantalan tulang juga ada jaringan-jaringan pengikat tulang, lalu ada komponen saraf pusat lanjutan dari otak, maupun komponen saraf tepi yang sudah keluar dari lanjutan otak. Selain itu juga ada sendi, ada jaringan kulit, dan juga ada otot. Nah, ternyata bukan satu penyebab ya, Dok ya? Bukan satu penyebab saja. Oke, dokter. Nah, penyebabnya itu sendiri biasanya apa aja ya, Dok, untuk penyebab low back pain? Nah, secara garis besar, low back pain itu penyebabnya antara lain ada gangguan kongenital bawaan, seperti contohnya spina bifida, di mana adanya ketidaksempurnaan pembentukan tabung selubung dari saraf di tulang belakang. Yang kedua, ada merupakan proses degeneratif atau penuaan, di mana bantalan-bantalan tulang itu sudah mengalami degenerasi sehingga terjadi pergeseran. Lalu ada juga disebabkan karena trauma, yaitu pada saat melompat dari ketinggian atau jatuh terduduk atau terpleset, atau juga karena mekanik, gangguan mekanik itu salah satu contohnya adalah pekerjaan atau kebiasaan pekerjaan di mana kita bekerja duduk lama terus menerus tanpa ada jeda ataupun relaksasi. Sedangkan yang satu lagi kebiasaan-kebiasaan di mana pada saat kita tidur, posisi tidur pun bukan di, biasanya kan kalau pulang kerja lagi santai, duduk di kursi ruang tamu. Nah, terus kursi ruang tamu itu kan belekuk-lekuk dan posisinya juga tidak nyaman dan tidak ergonomis ya. Yang kedua juga, berikutnya, misalnya kayak kalau anak muda sekarang ini kan banyak tugas tuh, ngerjain tugas, pegang laptop, tidak duduk di kursi dan laptop di meja, tapi di pangkuan atau sambil tiduran. Itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Ternyata banyak juga ya, Dok, bisa lebih dari satu penyebab, mulai dari bawaan lahir, penuaan, profesi, dan kebiasaan ya, dokter ya. Nah, dokter, supaya kita bisa mengenal lebih awal nih, mengidentifikasi lebih awal, apa saja sih, Dok, gejala dan faktor resiko pada low back pain? Nah, gejala dan faktor resiko. Usia merupakan salah satu faktor resiko, di mana makin usia semakin tua, proses degenerasi juga semakin berlanjut. Kemudian tingkat kebugaran ini berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari, habituasi, di mana apakah kita
sering melakukan stretching pada pagi hari atau memang rutin berolahraga. Nah, itu juga sangat menentukan. Lalu juga makanan apa hubungannya dengan low back pain? Makanan dengan karbohidrat tinggi akan membuat berat badan kita menjadi tambah berat, dan itu juga akan menjadi beban untuk punggung kita. Nah, yang satu lagi adalah kebiasaan merokok. Nah, apa sih hubungannya merokok dengan LBP? Iya tuh dok, gimana tuh dok? Kan jauh tuh. Nah, merokok ini dengan efek dari asap rokok yang masuk ke dalam badan kita, masuk ke sirkulasi darah, itu akan mengganggu suplai darah yang memperdarahi area tulang belakang. Nah, itu yang membuat fungsi dari tulang belakang yang menyangga badan kita itu menjadi terganggu karena suplainya terganggu oleh si kebiasaan merokok itu. Nah, satu lagi adalah faktor pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kembali lagi saya katakan tadi, kita duduk monoton terus-menerus dalam waktu berjam-jam, tidak diselingi oleh stretching. Nah, itu yang membuat punggung kita akan terasa nyeri. Oke, yang dokter sebutkan tadi sebenarnya banyak juga ditemukan pada usia muda ya dok. Maksudnya kebiasaan, misalnya kurang stretching, misalnya maraton nonton drama Korea nih dok, kan posisinya sama terus nih berjam-jam. Kemudian ya generasi muda kan juga banyak nih dok ya yang merokok. Ternyata yang kayak gitu juga bisa jadi faktor resiko ya dokter ya? Salah satu faktor resiko. Oke, dok kalau misalnya nih kita merasa ada gejala low back pain nih, biasanya ada nggak sih dok pertolongan pertama yang bisa kita lakukan? Nah, pertolongan pertama yang dilakukan sebaiknya segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena banyak yang ada keluhan nyeri punggung bawah, dipijet dulu, diurut dulu, atau kalau lagi pegel nih, biasa diawali dengan pegel. Manggil adiknya yang kecil, "Dedek, injekin dong." Nah, itu nggak boleh tuh, itu bahaya. Kenapa? Dia bisa merusak atau bahkan sampai patah tulang punggung kita. Itu sangat merugikan kita sendiri. Sebaiknya jika ada keluhan segera diperiksakan ke dokter spesialis saraf. Nah, nanti kita akan periksa langsung apa masalahnya. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, di mana kita bisa melihat bagaimana struktur tulangnya dengan bantuan ronsen. Atau untuk lebih lanjutnya lagi, memang berhubungan dengan saraf, kita bisa melakukan pemeriksaan MRI. Nah, di situ kita bisa tahu sejauh mana kerusakan sarafnya. Atau memang sudah keterlibatannya sampai baal atau kesemutan, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan elektromiografi. Baik dokter, jadi memang pertolongan pertamanya itu adalah langsung mencari bantuan profesional ya dok ya, dari bantuan medis. Kemudian dok, jadi penasaran nih dok, ada nggak sih ya dok, low back pain itu yang nyerinya muncul malah saat kita beristirahat, atau nyerinya itu memburuk saat kita beristirahat dok? Iya, benar. Jadi ada low back pain itu keluhannya terutama pada saat istirahat atau menjelang istirahat. Jadi nyeri ini khas merupakan nyeri saraf, namanya neuropathic pain, di mana pada saat kita bekerja itu kan passion, kita senang mengerjakan sesuatu. Jadi pada saat kita senang melakukan sesuatu, tubuh kita secara otomatis akan menghasilkan endorfin. Endorfin itu merupakan anti nyeri alami dari dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita istirahat, kita sudah selesai aktivitas seharian, nah itu baru muncul nyerinya. Disitulah nanti kita membutuhkan advice atau masukan dari dokter spesialis saraf bagaimana mengatasi nyeri yang seperti ini. Oke, menarik sekali ya dokter ya. Ternyata memang nyeri low back pain itu bahkan bisa muncul saat beristirahat ya dok. Kemudian dok, kalau misalnya nih sahabat Hermina tadi punya gejala dan tanda yang dokter sebutkan tadi, ada nggak dok tips-tips untuk sahabat Hermina apa yang harus dilakukan? Oh iya, terutama pada yang bekerja duduk lama ya, mungkin lebih dari 2 jam, melakukan stretching di sela-selanya, atau juga berubah posisi dulu, berdiri dulu, pelemasan otot-otot kaki atau punggung bawah.
baru melakukan kegiatan lagi. Kemudian dok, nah kalau dokter tadi sebut masalah stretching nih dok, Ya. kan tadi pada intinya salah satu penyebab low back pain kurang stretching, kurang olahraga dok. Nah kalau udah terlanjur punya low back pain nih dok, ada nggak olahraga yang dianjurkan dok untuk pasien low back pain? Oh iya, olahraga yang sangat dianjurkan adalah berenang. Yang kedua adalah bersepeda. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berenang dan bersepeda? Iya, Dok. Kenapa tidak yang lain? Kenapa tuh dok? Nah, kalau bersepeda otomatis otot-otot tungkai kita menjadi lebih kuat. Jadi pada saat kita melakukan bekerja dalam posisi tertentu, dia akan tetap tidak menimbulkan nyeri. Kalau berenang, pada saat kita masuk ke dalam air di kolam renang, itu dari suhu air aja sudah membuat otot-otot kita relaksasi. Yang kedua, gerakan berenang terutama yang disarankan adalah gaya dada. Gaya dada itu gerakannya simetris sehingga membantu otot-otot punggung kita mulai dari atas sampai bawah untuk merelaksasi. Karena pada saat kita bekerja, otot-otot punggung yang bekerja itu saja. Nah, saat kita berenang, otot-otot yang tidak digunakan pada saat kita duduk itu akan dilakukan, dia akan bekerja sehingga badan kita menjadi lebih nyaman. Oke, dan itu juga berlaku untuk yang bersepeda ya dok ya? Ya. Oke. Dok, sebenarnya ini udah nahan dari tadi nih, penasaran nih dok, kan kita tadi udah tanya-tanya tentang low back pain. Kalau boleh tahu nih dok, kesibukan dokter sehari-hari dan bertugasnya di mana nih dok? Oh, ya. Saya sehari-hari menjadi full timer di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Mungkin ya kegiatan selain praktek, kegiatan sehari-hari saya ya seperti berenang salah satunya, dan juga mungkin ini ya, tanaman ya. Saya juga suka bertanam, tapi bukan tanaman yang bunga, tapi sayur. Nah, itu juga suatu kegiatan yang memang membuat saya merasa senang karena ada hasilnya. Hasilnya bisa saya nikmati sendiri. Gitu. Oh. Nah, itu salah satu yang membuat, walaupun tiap hari kerja ya dok ya, membuat kita jadi lebih senang dan berharap endorfinnya juga akan terus diproduksi. Oke, ternyata dengan dua aktivitas yang dokter sebutkan tadi sekalian pencegahan ya dok ya, untuk penyakit low back pain ya dok. Nah dok, ngomong-ngomong pencegahan tadi dok, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak sih dok? Kan kita udah tahu nih low back pain itu apa, kemudian penanganan awalnya apa, tipsnya apa, supaya sahabat Hermina nggak kena low back pain nih dok. Apa aja yang bisa dilakukan dok? Sebenarnya kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu gimana sih? Pada saat kita bekerja, kita duduk dengan posisi yang baik, duduk tegak bersandar, lalu juga meletakkan lengan kita, apalagi kalau kita menggunakan device, posisi lengan kita tidak boleh terlalu tinggi, jadi memang menyesuaikan dengan posisi tubuh kita. Terus yang kedua, menghindari untuk mengangkat berat dalam posisi yang tidak disarankan. Lalu mencegah supaya berat badan kita nggak berlebihan. Nah, begitu juga menghindari atau ya jangan merokok. Nah, untuk yang bekerja dengan paparan getaran tinggi ya dok ya, atau memang dengan aktivitas yang cukup tinggi yang menggunakan sepeda motor mungkin ya, itu juga salah satunya ya memang tetap harus maintenance dengan olahraga, berenang maupun bersepeda. Nah, latihan relaksasi juga menjadi salah satu pilihan untuk membantu menguatkan otot-otot punggung bawah kita dan juga otot tungkai. Mungkin seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya dok yang bisa kita selipkan dalam aktivitas sehari-hari sebagai bentuk pencegahan low back pain ya dok ya. Baik dokter. Dokter, terima kasih banyak nih, kita hari ini udah belajar banyak sekali tentang low back pain, mulai dari apa itu low back pain, gejalanya apa aja, penanganannya apa, dan pencegahannya. Tentunya kita udah banyak menambah wawasan nih terkait low back pain hari ini. Untuk sahabat Hermina yang mempunyai masalah, gangguan, keluhan pada otot maupun saraf, dapat berkonsultasi dengan Dr. Cut di Rumah Sakit Hermina Bekasi
Rumah Sakit Hermina Bekasi memiliki tim dokter spesialis saraf yang berpengalaman dan siap memberikan penanganan yang profesional untuk sahabat Hermina. Dengan pendekatan holistik dan fasilitas terkini, kami hadir untuk membantu sahabat Hermina mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. Oke, sahabat Hermina, sekian untuk podcast hari ini. Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.